Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adeline Viniko Yuanita dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT wisata Kawah Ijen. Yang pertama ada strengths, yaitu keunggulan. Keunggulan wisata Kawah Ijen ada di fenomena blue fire atau api biru. Fenomena ini sangat langka dan hanya muncul di Indonesia. Fenomena ini muncul di celah-celah Kawah Ijen pada saat petang atau malam hari. Selain pemandangan blue fire yang sangat indah, Kawah Ijen juga menyediakan pemandangan siang hari yang sangat indah berupa kawah berwarna hijau toska. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada objek wisata Kawah Ijen ini dilihat dari aspek fisik dan aspek sosialnya. Salah satunya adalah gas beracun yang keluar dari Kawah Ijen sangat membahayakan para wisatawan. Gas beracun ini kadang bisa sewaktu-waktu muncul sangat banyak. Berikutnya ada jalanan yang terjal dan licin sehingga mengganggu para pendaki. Seringkali mereka terpeleset atau terperosok ke tebing-tebing. Yang ketiga ada sedikitnya tersedia tempat sampah sehingga para wisatawan banyak yang buang sampah sembarangan dan mengganggu wisatawan lainnya. Yang terakhir adalah minimnya angkutan umum sehingga para wisatawan susah untuk mengakses jalur ke Kawah Ijen. Yang berikutnya ada opportunity atau peluang. Peluang yang dapat dikembangkan di kawasan wisata Kawah Ijen salah satunya adalah menyediakan jasa pelayanan pemandu wisata, menyediakan toko souvenir, menambah warung, dan menyediakan berbagai macam kebutuhan wisatawan seperti air mineral atau makanan kecil, dan menambah guest house yang layak ditempati oleh wisatawan agar para wisatawan lebih lama menghabiskan waktu di daerah sekitar Kawah Ijen. Yang terakhir ada threat, yaitu ancaman. Ancaman objek wisata Kawah Ijen ini salah satunya adalah gempa, longsor, kebakaran hutan, atau gunung meletus karena Gunung Ijen merupakan gunung yang masih aktif. Kemudian adalah jalan menuju tempat Ijen yang berkelok-kelok, sering terjadi kecelakaan dan memakan korban jiwa. Yang terakhir adanya kerusakan objek wisata dan lingkungan karena pengunjung yang membawa kebiasaan buruk seperti coret-coret dinding, buang sampah sembarangan, dan buang air sembarangan akan mengurangi peluang wisatawan yang datang kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi Ahmad Riyadi dengan nomor pokok mahasiswa 20340451608 dari kelompok 2 Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan dosen pengampunya Ibu Rizky Nurul Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis objek wisata yang berada di Toraja Utara. Saya akan menjelaskan objek wisata yang ada di Toraja Utara adalah objek wisata kolam alam Limbong. Objek wisata kolam alam Limbong memiliki hasil analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Dan saya akan jelaskan yang pertama adalah strength-nya atau kekuatannya. Yang pertama, objek wisata kolam alam Limbong yang masih memiliki infrastruktur yang masih terawat dan memadai untuk para wisatawan. Yang kedua, masih terlihat asri di antara tebing serta batu cadas dan pepohonan yang sangat cocok untuk para wisatawan yang ingin menikmati indahnya alam. Yang ketiga, memiliki panorama yang begitu menawan. Yang keempat, tersedianya tempat penginapan bagi para wisatawan yang ingin menginap di wisata kolam alam Limbong. Yang terakhir, memiliki harga tiket masuk yang terbilang masih murah. Contohnya untuk harga tiket untuk para pelajar dengan dihargai Rp1.000 untuk wisatawan domestik, dengan dihargai Rp10.000 untuk wisatawan mancanegara, dihargai dengan Rp20.000. Adapun kekuatan dan yang ada di objek wisata kolam alam Limbong, ada juga terdapat kelemahannya. Kelemahan dari objek wisata alam Limbong, yang pertama ada minimnya angkutan umum,
dan aksesibilitas ke objek wisata alam Limbong yang terbilang masih susah untuk dimasuki kendaraan besar. Ya, disarankan memakai kendaraan motor. Maka dari itu, untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat objek wisata alam Limbong disarankan menggunakan motor saja. Karena untuk memasuki sangat sulit, apalagi dimasuki dengan kendaraan mobil ataupun bus. Yang kedua, kurangnya pengunjung. Wisatawan yang mengunjungi wisata alam Limbong karena kurangnya daya tarik yang lebih menarik lagi dan hanya mengandalkan keindahan alamnya saja. Yang ketiga, keterbatasan dana pengembangan pariwisata di objek wisata alam Limbong. Dan yang keempat, akses menuju objek wisata kurang mendukung. Selain itu, tidak hanya ada kelemahannya saja, ada pun peluang atau opportunities. Yang pertama, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat jika masyarakatnya peduli dengan objek wisata alam Limbong tersebut. Yang kedua, dapat membuka lapangan pekerjaan di tempat wisata alam Limbong jika menata dengan baik sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kunjungan wisatawan jika dimanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pengembangannya. Selanjutnya, adapun ancaman yang berada di objek wisata alam Limbong tersebut, di antaranya ada pertama, berkurangnya kunjungan wisatawan jika tidak dibenahi dengan baik. Dan yang kedua, akan dilupakan ataupun jika tidak terurus, jika pengelola objek wisata alam Limbong tidak melakukan perencanaan secara maksimal dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Maka dari itu, ancaman yang ada di objek wisata alam Limbong sangat-sangat beresiko jika tidak diurus dengan baik oleh pengelolanya. Dan yang terakhir, ancaman terakhir adalah kalah bersaing dengan objek wisata lainnya di sekitar Toraja Utara. Nah, untuk yang ancaman terakhir ini sangat beresiko. Akan kalah bersaing dengan objek wisata lainnya yang berada di Toraja Utara. Maka dari itu diharapkan pengelola di objek wisata alam Limbong disarankan untuk lebih baik lagi dalam tata kelolanya dan perencanaannya. Sekian dari penjelasan saya hasil analisis SWOT yang berada di objek wisata alam Limbong, Toraja Utara. Saya Fauzi Ahmad Riyadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryo Putro dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SWOT dari Gua Terawang. Yang pertama, strength. Kelebihan atau kekuatan dari Gua Terawang itu, gua ini mempunyai keunikan yang lain dibandingkan gua yang lainnya. Dikarenakan gua ini mempunyai dasar yang luas yang bisa digunakan untuk berfoto, dan ini dapat menarik perhatian wisatawan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Gua Terawang yaitu kawasan wahana wisata Gua Terawang kondisinya memprihatinkan. Bisa dilihat tampak dari beberapa fasilitas penunjang kawasan Gua Terawang dalam kondisi rusak, dan juga jalan di kawasan wisata tersebut untuk menuju ke gua tertutup rimbunan rumput liar. Itu menjadi kelemahan dari Gua Terawang. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Peluang yang dimiliki dari Gua Terawang yaitu tempatnya yang sangat alam, membuat orang penasaran tentang Gua Terawang, sehingga banyak wisatawan yang berdatangan untuk melihat keindahannya secara langsung. Yang terakhir, ada threat atau ancaman. Ancaman yang dimiliki Gua Terawang yaitu wisata Gua Terawang termasuk wisatawan yang rawan akan terjadinya bencana alam, dan dapat membuat wisatawan sedikit berpikir 2 kali untuk berwisata ke Gua Terawang. Dan juga banyaknya wisata gua daerah Blora memungkinkan banyaknya saingan yang ada, membuat pemasar Gua Terawang harus berlomba-lomba dalam memasarkan Gua Terawang. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya Supri Prabowo Kasih dengan NPM 23404516009 dari kelompok 2. Di sini saya akan menganalisis SWOT pada Taman Wisata Kaliaro. Yang pertama, strength.
1. Objek wisata Kaliaro merupakan bagian dari potensi alam yang dimiliki Desa Sri Menanti, yaitu sumber air yang mengalir ke kolam buatan. Potensi alam tersebut kemudian dikembangkan menjadi suatu objek wisata oleh pemilik lahan dengan dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas seperti pemandian alami, spot-spot untuk mengambil foto, dan fasilitas lainnya. Oleh sebab itu, wisata Kaliaro bisa terus mengembangkan objek wisatanya di tahun-tahun berikutnya seperti bebek-bebekan dan perahu pada tahun 2015. Lalu penambahan gardu pandang pada tahun 2016 dan lukisan mural pada tahun 2018 dan 2019. 2. Wisata Kaliaro menargetkan pengunjung untuk semua umur. Hal tersebut menyebabkan tempat wisata ini memiliki banyak pengunjung yang datang. 3. Menyediakan beberapa fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Fasilitas langsung seperti toilet, tempat parkir, pemandian, tempat ibadah, kamar ganti, spot foto, kantin, wifi, dan lain-lain. Sedangkan tidak langsung seperti ATM, pom bensin, minimarket, dan lain-lain. Yang kedua, weakness. Di Taman Wisata Kaliaro, kelemahannya pada aspek manajemen sumber daya manusia belum dikatakan layak karena secara kuantitas sumber daya manusia yang dilibatkan sangat mencukupi. Namun secara kualitas masih kurang di bagian promosi dan administrasi. Di bagian tersebut perlu diadakan perbaikan mutu sumber daya manusia. Di masa mendatang harus diadakan pembentukan struktur organisasi, latihan desain grafis, dan promosi untuk dapat mengelola promosi dengan baik dan profesional. Diadakan SDM yang mengerti tentang administrasi keuangan agar sistem keuangan dapat didata dengan baik. Namun, dalam perawatan objek wisata perlu dievaluasi. Menurut pengunjung, perawatan tempat wisata masih kurang karena masih banyak sampah seperti daun dan ranting pohon dan kurang bersih, sehingga dapat membuat pengunjung kurang nyaman dengan adanya sampah tersebut. Yang ketiga, opportunity. 1. Dengan memiliki berbagai fasilitas yang ditawarkan, maka membuat tempat objek wisata ini dapat bertahan dengan memiliki banyak pendapatan. Bahkan diduga akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan masyarakat. 2. Banyaknya fasilitas dan pengunjung yang mengunjungi wisata Kaliaro, objek wisata ini dapat memperluas lapangan kerja untuk warga sekitar. 3. Melakukan promosi melalui media sosial. Dengan adanya promosi online, objek wisata ini dapat menarik minat pengunjung di luar warga lokal dengan memberikan informasi-informasi menarik di halaman media sosial mereka. Yang keempat, threats. Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pengembangan wisata. Beberapa hal yang menjadi penghambat objek wisata Kaliaro adalah kurangnya sumber mutu daya manusia, kurang adanya sistem promosi yang menarik dan keterbatasan infrastruktur kurang bagus, dan kurangnya kebersihan beberapa fasilitas objek wisata. Dan juga akses jalan menuju objek wisata Kaliaro menempuh kurang lebih 800 meter dari jalan raya yang membutuhkan perbaikan karena masih jalan berbatu yang membuat kurang nyaman wisatawan. Namun untuk jalan raya sendiri sudah bagus dari arah tempuh berbagai daerah sampai jalan raya Bandar Sri Bawono. Untuk transportasi, rata-rata pengunjung menggunakan transportasi pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Tetapi jika ada wisatawan yang ingin menempuh perjalanan dengan transportasi umum, sudah ada damri dan bus-bus antar daerah sampai jalan raya Bandar Sri Bawono. Kemudian untuk masuk ke dalam dapat ditempuh dengan menggunakan ojek. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Indra Rahman. Saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT saya tentang gelanggang olahraga Bung Karno. Strength-nya atau kekuatannya yang pertama ialah pusat rekreasi olahraga terbesar di Jakarta. Yang kedua, GBK memiliki fasilitas lengkap berbagai macam cabang olahraga baik indoor maupun outdoor. Yang ketiga, gratis selain biaya parkir dan retribusi. Yang keempat, terdapat di pusat kota Jakarta. Yang kelima, selalu ramai pengunjung di akhir pekan. Weakness-nya atau kelemahannya yaitu
GBK tidak adanya identitas visual yang terintegrasi antara satu tempat dan tempat lain, sehingga masing-masing terlihat berdiri sendiri. Yang kedua, belum adanya hitungan waktu bermain pada scoring board. Yang ketiga, banyaknya fasilitas umum seperti tong sampah dan WC umum yang sempit dan tidak terawat. Yang keempat, terdapat banyak genangan air. Opportunities atau peluangnya yaitu selalu ramai di akhir pekan, menjadi pilihan utama warga Jakarta untuk olahraga, selalu ada event tiap bulannya, dan tren gaya hidup sehat mulai digandrungi di masyarakat saat ini. Threats atau ancamannya yaitu kawasan sekitarnya macet, banyaknya oknum yang melakukan pungutan liar, menjamurnya tempat rekreasi modern seperti mall dan pusat perbelanjaan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.